Bapak yang sudah hadir, terima kasih banyak. Pengawasan. Pada amin ya Allah Ibu. Pada siang hari ini Bapak Ibu izinkan terutama kepada Ibu Haji untuk berbagi mengenai modul titik 2, yaitu mengenai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa mengelola sumber daya yang ada di sekolahnya. Nah tentunya sekolah ini adalah merupakan suatu ekosistem, di mana ekosistem itu adalah kumpulan dari sumber daya abiotik dan biotik yang saling berinteraksi. Nah, sumber daya abiotiknya itu adalah berupa bangunan, bibirnya jangan digituin. Kemudian sumber biotiknya itu adalah manusianya sendiri. Nah, itu termasuk ke dalam aset-aset dari sekolah, apa yang dimiliki oleh sekolah. Nah, aset itu Bapak Ibu ada beberapa macam aset, yaitu yang pertama aset atau modal manusia. Nah, mohon izin Ibu Kepala Sekolah untuk dilihat dari aset manusianya, mungkin kita akan melaksanakan pemetaan dilihat dari jumlah guru yang sudah tersertifikasi, yang sudah S1, itu ada berapa persentasinya begitu. Kemudian yang sudah mungkin sudah PPG ada berapa persentasinya, itu adalah aset. Mungkin Ibu bisa lebih menjelaskan mengenai dari aset manusia itu sendiri. Kali lihat kamera dong. Ya, macam waktu alhamdulillah dengan kayak sadaya. Alhamdulillah di SD 1 Tegamunjul guru-gurunya udah S1 semuanya. Kecuali guru AKPK itu ya, ada beda. Kalau guru-guru semuanya udah S1 dan alhamdulillah guru-guru PNS tinggal satu yang belum dapat sertifikasi. Terus sekarang non PNS juga udah ada dua orang Santi dan Sinta dia Bayu yang sudah dapat sertifikasi. Insya Allah tahun ini Bu Iin dan Bu Seri menyusul dapat sertifikasi, dan alhamdulillah guru-guru di sini Palalinter sangat memotivasi, apalagi anak-anak non PNS ini dan PNS-nya juga seperti CGP ini sangat membantu Ibu sebagai kepala sekolah yang sudah tua dan bodoh. Jadi diperdayakan guru-guru di sini untuk membantu Ibu. Alhamdulillah Neng Santi sekarang udah CGP-nya udah lulus, sekarang sudah mulai pembelajaran, dan ini Ibu Isni dan Ibu Sinta udah akan beres sebentar lagi. Mudah-mudahan nanti setelah beres ilmu yang selama ini diterimanya bisa dimanfaatkan, bisa disebarkan di sekolah ini untuk perkembangan sekolah yang lebih berkembang lagi di sekolahnya. Nah, naik pas satu menit panggil sakit itu nanti Jantan kami modal manusia yang di SD 1 Tegamunjul, alhamdulillah ya Ibu ya sudah S1 semuanya. Kebetulan sudah membuat juga Ibu pemetaannya di sini. Kemudian dari guru 100% guru di sekolah ini sudah S1, tadi sudah Ibu paparkan gitu ya. Kemudian muridnya, mungkin Ibu murid sejauh ini secara keseluruhan muridnya, latar belakangnya, mungkin sosial budayanya itu bagaimana Ibu? Muridnya kebanyakan ekonomi menengah ke bawah, bukan menengah ke atas tapi menengah ke bawah. Jadi guru-gurunya juga harus tahu kalau anak keadaan anak-anak ekonominya menengah ke bawah itu kalau minta sumbangan itu suka diskusi dulu karena takut hal-hal yang tidak diinginkan, menyangkut soalnya soal keuangan mah sensitif gitu ya. Tapi alhamdulillah anak-anak kalau itu prestasinya banyak mendapat juara aja dari ilmu pengetahuan, olahraga itu kemarin juga udah tiap hari Senin selalu ada anak yang ditampilkan ke depan upacara karena mendapat kejuaraan. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu. Barangkali dari Bapak Ibu guru yang ingin bertukar pikiran mengenai modal manusia murid di kelasnya Ibu masing-masing, mungkin dari Ibu Santi.
bagaimana kondisi murid di kelas Ibu Santi, barangkali bisa diceritakan secara singkat. Ini guru sama yang pintar bodoh kan guru. Kondisi khususnya di kelas 1, murid saya di kelas 1 khususnya dalam sosial ekonomi ya di sini, seperti yang tadi sesuai dengan Ibu Kepala ceritakan bahwa sebagian besar itu dalam ekonomi yang menengah. Jadi semua siswa sebagian besar ada yang masih perlu bantuan kita dan ada juga yang membantu temannya. Dan itu saling membantu. Untuk dari segi belajar di rumah itu ada yang sudah memang dapat belajar sendiri, ada juga yang masih perlu bantuan orang tua. Terima kasih Ibu. Mungkin itu dari aset modal manusia. Jadi memang Ibu dalam membuat suatu program itu seorang pemimpin harus memperhatikan dari aset-aset itu sendiri. Kadang ketika kita membuat Latar program, latar belakang keluarganya harus dilihat bagaimana ini. jadi pendekatan aset ini, modal aset ini adalah lebih mengedepankan tentang kekuatan Ibu. Jadi ketika kita akan mengadakan suatu acara, memang lebih mengutamakan kekuatan apa sih yang ada di sekolah ini. Jadi jangan lihat kekurangan atau masalah gitu, masalah yang ada. Terkadang kan kalau misalnya kita ingin membuat program, misalkan rencana kenaikan kelas, rata-ratanya kan kita kurang biaya, kan sepertinya kita bisa melihat dari aset-aset. Nah mungkin dari sini dari aset manusianya, mungkin kan kemarin pada saat hujan ada yang bisa ini ya Bu ya, bisa berdakwah atau dari sini itu kan bisa ditampilkan, itu kan merupakan aset sekolah ya Ibu ya. Jadi memang meminimalisir, jadi kita pendekatan aset itu memperlihatkan kekuatan gitu dari sekolah tersebut. Itu dari modal manusia Ibu. Nah kemudian dari modal sosial mungkin ya Ibu ya, dokumen masyarakat, komunitas, kemudian bangunan dan sarprasnya Ibu bagaimana kondisinya, mungkin alhamdulillah ya Bu ya, dari dukungan masyarakat sekitar, ya ada dukungan ya Bu ya. Kemudian dari modal fisik Ibu, dari modal fisik itu bangunan dan sarana prasarana, ruangan kepala sekolah, ruangan guru, Ya, ruangan sedikit alhamdulillah masih bagus, tinggal mungkin ruangan guru sana dan musola ya. Insya Allah nanti tahun depan dianggarkan dari atas untuk diperbaiki sedikit. Masya Allah. Kalau ngecat tiap tahun ya. Ya, siap. Kemudian Alhamdulillah modal dikit-dikit. lingkungan ya barangkali Ibu, modal lingkungan, lahan di sekitar sekolah. Alhamdulillah Ibu ya, lihat sudah dimanfaatkan menjadi bedengan-bedengan begitu ya. Kemudian juga dari modal finansial, Ibu mungkin dari modal finansial ini dari bos dan ada hal lain yang lain mungkin barangkali selain dari bos Nggak tidak ada. Cuma kalau di negeri mah cuma dari bos aja. Dari A sampai Z keperluan itu semua dari bos. Dari bos. Atau mungkin untuk bantuan yang kemarin untuk siswa yang tidak mampu itu dari apa Bu? Oh itu mah yang PIP. tidak ada dari PIP dan ada apa yang tidak mampu kan KS ya. KS ya itu nah itu ada itu dikasih dari tapi tidak semua ya itu mah cuma sebagian siswa. Kemudian dari modal politiknya Ibu kerjasama dengan instansi, mungkin sudah ya Bu ya, di misalkan dengan kelurahan, mungkin nanti suatu saat bisa lah anak-anak tuh diajak ke kelurahan gitu ya Bu Boleh, ya. harus kita harus ya begitu ya Bu ya. harus yang sana ke kelurahan. Kalau Nah, sekarang kelas 5 katanya akan kita melaksanakan ke Pleret. studi ya Bu ya, pria ya Bu ya. Nah kemudian dengan puskesmas sudah ya Bu ya, sudah terlaksana, dokter kecil barangkali Bu ya. Dan itu modal, imunisasikan terus-terusan. jadi alhamdulillah Bu ya, modal politiknya kita pun aktivitas sudah bagus ya Bu ya. Nah kemudian modal agama dan budaya Ibu, Itu kerjasama. mungkin ini modal agama. Kayak Pak Ustadz bagian Pak Eta yang sana menjelaskan kedua modal guru AKP ya. modal agama dan budayanya bisa diceritakan ke mereka di sekolah ini. Masya Allah sekali programnya ya kalau modal agama dan Iya, ini budaya. Pak Ustadz juga takut salah nanti. AKPK, kerja guru AKPK Pakai yang masker. Saya boleh. Sampai batuk Bu. ibu nu bantu gue mereka mata ke. Jadi gimana bisnis?
Jadi kan kita ini sedang membicarakan aset ya Pak Ustadz, aset. Jadi gini, seorang pemimpin itu harus bisa mengelola sumber daya yang ada di sekolahnya. Kebetulan kan Pak Ustadz sebentar lagi akan menjadi kepala sekolah begitu ya. Jadi seorang pemimpin itu ternyata setelah saya mempelajari modul memang harus bisa melihat kekuatan aset dari sekolahnya itu sendiri. Karena kan aset modal itu berbeda antara sekolah satu dengan sekolah yang lainnya. Dilihat dari lingkungannya begitu ya. Nah menurut Pak Ustadz, dari segi modal ini, modal tadi sudah dijelaskan, modal manusianya Ibu sudah menggamblangkan. Alhamdulillah sekolah kita memiliki modal manusia yang bagus sekali gitu ya. Betul, alhamdulillah. Modal sosialnya pun dengan masyarakat hubungannya baik begitu ya Pak Ustadz. Modal fisik dari bangunan sudah memadai, bahkan akan ada perbaikan. Kemudian dari modal lingkungannya, kita mempunyai lahan-lahan sudah dibentuk bedengan, itu merupakan salah satu modal lingkungan. Betul sekali Ibu, TDBA. Kemudian modal finansial dari BOS. Kemudian modal politiknya itu dari kerjasama dengan instansi dari puskesmas gitu ya. Mungkin dekat-dekat dengan apa nih kita, misalkan sekolahnya dekat dengan kelurahan, bisa diajak untuk menjadi kerjasama begitu ya. Nah sekarang yang terakhir itu adalah modal agama dan budaya. Nah kira-kira dilihat dari kekuatan aset modal agama dan modal budaya di sekolah kita ini seberapa jauh Pak Ustadz? Kebetulan di sekolah kita itu mayoritas beragam Islam. Yang kedua, lingkungan sekitar sekolah itu mempunyai basis pendidikan keagamaan yang baik. Ketika hampir setiap RW itu ada madrasah, ada pengajian, sehingga memang siswa SD kita ini untuk sisi keagamaan sudah cukup bagus. Dan hal ini dibuktikan dengan berbagai kegiatan keagamaan yang selalu menonjol, dari event lomba maupun kegiatan. Dan kalau kita sebagai Terutama yang sekolah model Oh, ya iya. Pak Ustadz itu lebih Apalagi poin nilai plus. kebetulan sekolah kita ini ditunjuk menjadi sekolah, salah satu sekolah model. Sekolah model itu adalah sekolah rujukan. Sekolah rujukan apa? Sekolah rujukan untuk kegiatan agama, keagamaan, dan penerangan kitab. Nah, karena sekolah kita ini adalah menjadi sekolah model, sekolah rujukan keagamaan, maka segala kegiatan program itu yang paling menonjol adalah keagamaan. Dan alhamdulillah banyak program keagamaan yang saat ini justru menjadi ikon kegiatan keagamaan, bukan hanya di sekolah di Tegalmunjul, bahkan di Surakarta. Salah satu misal, sekarang alhamdulillah sekolah kita punya kelas tahfidz. Kelas tahfidz itu belum ada di sekolah yang lain ya, kalau sekolah dasar negeri, kecuali di sekolah SDIT yang memang khusus mengelola kelas tahfidz. Dan alhamdulillah ternyata setelah kita coba gulirkan, responnya luar biasa, banyak. Terus alhamdulillah sekarang itu sudah mulai stabil. Stabil dalam apa? Pertama dari kehadiran siswanya sudah stabil, gurunya alhamdulillah. Insya Allah nanti target kita ke depan ya, UIN ini sebagai sekretaris tahfidz. Target kita ke depan insya Allah, saya ingin bulan kenaikan kelas itu, kenaikan kelas itu nanti kita ada munakosah wisuda tahfidz Quran. Wih, Masya Allah. Ada yang juz 30, ada Insya yang Allah. juz 30 dan 29. Ini luar biasa. Ini mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dapat diduplikasi oleh sekolah yang lain. Itu sebenarnya harapannya kita, Bu. Jadi tentang sekolah kita hukum yang ada seperti itu, sekolah yang lain, terus kegiatan seperti pengajian syariahan dan santunan yatim. Saya punya target nanti, alhamdulillah kemarin Ibu sudah mensosialisasikan ya di kegiatan KKPK ya. Mudah-mudahan banyak sekolah yang tergerak dan bisa melaksanakan seperti amal jariah Bu Haji itu. Dan saya Betul sekali Pak Ustadz, kemarin terakhir Bu hasil fokus das waktu kemarin seminar di Yudhistira, Pak Kadis pun akan membangun sekolah yang
seperti sekolah swasta Pak Ustadz, ada tahfiznya. Pak Hadis itu rencananya kemarin diumumkan pada saat jadi pematerinya Pak Hadis kemarin kan Pak Hadis jadi pematerinya. Jadi ingin membangun sekolah itu ya seperti yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Jadi di sekolah itu bukan hanya akademiknya saja, tetapi dari seni agamanya pun itu akan ditonjolkan. Jadi tidak hanya SD swasta saja yang bisa mengadakan kelas tahfiz tersebut, tapi sekolah-sekolah pun bisa mengadakan kelas tahfiz yang seperti tadi Pak Ustadz sampaikan. Jadi memang wah masya Allah Ya, salah satunya mungkin udah ada satunya nah betul itu menjadi kelompok sendiri pionir dan Pak Ustadz bisa tuh di blow up Di blow terus up. supaya terduplikasi. Dan insya Allah Desember itu kita akan mengadakan namanya karantina tahfiz. Karantina. Jadi kalau itu mah per junsab, ini mah karantina tahfiz. Jadi yang siswa yang 50 orang tahfiz itu nanti akan kita karantina 2 hari, tidur di sini, makan di sini, tapi khusus untuk menghafal. Jadi target kita itu ke sana. Amin, mudah-mudahan terrealisasi ya Pak Ustadz ya. Jadi memang sekolah kita itu alhamdulillah memiliki program yang luar biasa setelah SPY Sekolah Peduli Yatim gitu ya. Sekarang pun akan kemarin baru terakhir sekolah ekstrakurikuler tahfiz itu masya Allah sekali. Itu menjadi modal kekuatan dari SDN 1 Tegal Munjul ini. Nah, jadi demikian Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Jadi memang ketika kita mempunyai program, kita harus melihat kekuatan. Jadi bukan dari kekurangan dari istilahnya dari segi manusianya, dari segi sumber daya alam harus bisa kita manfaatkan sesuai dengan program-program yang akan kita jalankan. Jadi memang Pak Ustadz betul sekali kita harus melihat kekuatan yang ada di sekolah gitu. Jadi sebelum kita keluar kita lihat dulu aset kekuatan yang ada di sekolah itu apa saja. Bisa diberdayakan untuk menciptakan program, ya program-program yang seperti tadi Pak Ustadz sampaikan. Mungkin ya kan guru-guru pun kan sudah ada yang ahli tahfiz seperti Umi, begitu ya Bu Ustadz, Bu Iin, begitu kan ya. Ya, jadi memang itu adalah aset kekuatan. Jadi memang seorang pemimpin itu harus melihat kekuatan, jadi bukan kekurangan. Itu sih yang inti garis besar yang kemarin dipelajari itu Ibu. Jadi memang kita itu jangan melihat kekurangan, tapi lihatlah kelebihannya. Intinya itu sih Pak Ustadz. Kalau kekurangan banyak pasti dari ada kekurangan itu pasti Dan kita yakin ke depan Ibu sekolah kita akan semakin baik, amin. semakin maju karena kita punya guru penggerak Amin ya Allah. Amin. 8 yang tadi itu kan luar biasa. Membangun Membangun kerjasama dengan mengembangkan kepada teman-temannya, ilmunya dikembangkan, jadi lebih maju lagi. Insya Allah udah pada 2 itu. target Bu Isni harus punya target nih. Insya Allah. Targetnya coba bawa guru kita sekarang itu CGP ada 5 orang. Ya. Harus membawa. Harus bisa membawa Bu Iin, Bu Mau Widi, dibawa. Bu Iin, Bu Widi, Bu Seri. Insya Allah lebih banyak. Harus. Baik Ibu, terima kasih banyak Bapak Kepala, Bapak Wakasek Kesiswaan. Terima kasih atas waktunya para ibu guru semuanya. Ibu Notulen ya, ini Notulen. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.